umat yang dikasihi Tuhan. Happy Sunday semua. Happy Easter. Kita bersyukur karena hari ini kita mau merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara yang di rumah, di tempat kerja, mari kita bersama-sama merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia hidup, saudara. Amin. Kalau kemarin Jumat Agung kita sudah mengenang kematiannya di atas kayu salib. Dia sudah menebus dosa-dosa saudara dan saya. Sekarang, hari ini, Sunday, kita merayakan kebangkitannya. Dia menghapus dosa-dosa umat manusia, dosa-dosa dunia. Bukan hanya dosa saya dan saudara, tapi dosa dunia, saudara. Mari kita mau satukan hati kita. Dimanapun saudara berada, kita mau menyembah Dia. Haleluya. Glory, haleluya. Berharga di mata Tuhan. Dalam Yesaya 43 ayatnya yang keempat, Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih, sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Siang hari ini kami mau fokus, kami mau menyembah-Mu. Mari sama-sama kita katakan, ku berharga, ku berharga di mata-Mu, ku berharga di mata-Mu, lebih dari semua yang Engkau miliki. Betapa mulia dirimu,
percaya, sehingga dia boleh menurunkan dirinya, mengutus anaknya yang tunggal, putranya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh merayakan hari kebangkitan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua itu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena kasih, kemurahan dan anugerah-Mu saja kami boleh ada di sini Tuhan. Tuhan, kami mau bersatu, kami mau menyatukan hati kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau juga melihat saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang ada di tempat kerja, yang mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi ibadah ini Tuhan. Kami percaya ibadah-Mu mengandung janji. Biarlah kiranya kita mau menyatukan hati dan mau membuka ibadah ini hanya di dalam satu nama yang berkuasa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Masih ada damai sejahtera, saudara-saudara. Sukacita. Haleluya. Mari kita mau angkat pujian ini. Aku jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Kebangkitan Tuhan menguatkan kita, saudara-saudara. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Mari kita angkat pujian ini. Aku jalan kebenaran dan jalan hidup. Itu yang Tuhan katakan, saudara-saudara. Amin. Sama-sama yang di rumah kita menyanyi sama-sama. Amin. Memuji Tuhan, bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Amin. Yes, Lord. Haleluya. Sama-sama yang ada di rumah. Kita menyanyi sama-sama. Haleluya. Yes, Lord. Haleluya. Yes, amin.
Di dalam hadirat Tuhan, saudara, kita mau masuk ke dalam firman-Nya. Mari kita mau lebih lagi menyembah Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Tuhan, kita telah melepaskan hidupnya, melepaskan segala kemuliaannya demi saya dan saudara, demi menebus dosa-dosa umat manusia. Mari kita mau menyembah Tuhan siang hari ini. Kita katakan, lepaskan semua
kebangkitan-Mu. Kebangkitan-Mu menandakan kalau masa depan kami adalah masa depan yang cemerlang, hari depan yang penuh harapan. Kami tidak takut Tuhan, karena Engkau hidup. Kami mau bersuka cita, karena Engkau bangkit bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh amat besar kasih-Mu bagi dunia ini Tuhan. Sungguh kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami boleh melihat dengan kejadian kami. Engkau menciptakan kami seturut dan segambar dengan Engkau Tuhan. Itu menandakan betapa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kami Tuhan. Kami tidak takut lagi, karena kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini, kita katakan dengan apa kan ku balas. Dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segala hidupanku Tuhan kami, Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang telah mengorbankan bagi kami, Tuhan yang penuh dengan kasih-Nya bagi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu yang tidak terbatas, yang Kau curahkan bagi kami, orang-orang manusia yang seharusnya sudah tidak patuh, yang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi karena Engkau begitu mengasihi kami, Kau berikan hidup-Mu, Kau berikan nyawa-Mu, bahkan Kau berikan darah-Mu bagi kami. Kami bersyukur tidak ada Allah seperti Allah yang lain, hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus,
Sebab itu Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan saat ini. Jikalau Tuhan perkenankan kami untuk bersama bersatu dalam pertemuan ibadah ini Tuhan, Kau berkati kami semua Tuhan. Dalam kami merayakan hari kebangkitan dan kemenangan Tuhan kami Yesus, yang mengorbankan diri hidupnya bagi kami. Bapa, terpujilah selalu nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan layakkan kami, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saat ini kita bersyukur kita masih bisa mengadakan ibadah Paskah. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang tidak pernah melupakan setiap anak-anaknya. Di dalam keadaan yang genting saat ini, saudaraku, keadaan di mana keadaan yang sudah tidak ada pengharapan hidup di bumi, terlebih lagi dalam situasi bencana sakit penyakit, bencana virus COVID-19. Tetapi terpujilah Tuhan, di tengah-tengah keadaan seperti ini, saudara dan saya, kita masih bisa mengadakan persekutuan ibadah Paskah. Sebab itu saya mengundang bagi saudara dan saya, dan semua kita yang ada di tempat ini, mari kita fokuskan kepada Tuhan melalui firman-Nya, melalui keadaan ini, untuk kita tetap bisa di dalam jalur Tuhan yang benar, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merayakan Paskah di tahun ini, tahun yang dimana seakan-akan yang tidak pernah kita rancang dan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya bahwa akan terjadi hal seperti ini. Kita merayakan Paskah di tengah-tengah bencana COVID-19, saudara. Dan kita tidak pernah memikirkan sebelumnya bahwa hal yang besar ini terjadi, saudaraku. Kita tidak pernah memikirkannya bahwa hal ini akan bisa terjadi, saudara, dalam kebangkitan, saudara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita dari sudut pandang atau perspektif mata manusia, pada umumnya kita bisa melihat orang-orang yang berkecukupan, memiliki fasilitas-fasilitas hidup di bumi ini, seperti rumah, mobil, jaminan hidup, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh fisik jasmani di bumi ini. Kita memandang sebagai orang yang beruntung, saudara. Orang-orang yang memiliki pengharapan hidup. Tetapi kalau kita melihat dengan perspektif, dengan sudut pandang kekekalan, saudaraku, dan memang kita sebagai orang percaya harus memandang hidup ini dari sudut pandang kekekalan, kita bisa melihat begitu banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Banyak orang hidup tanpa pengharapan, saudara. Saudara, manusia itu bukanlah makhluk seperti hewan yang memiliki kesadaran yang hanya sesaat saja, saudara. Sampai tubuh berkalang tanah atau dikubur. Tetapi manusia itu memiliki kehidupan yang bersifat berunsur kekal.
Kita diciptakan segambar dengan Allah, saudara. Dalam kesegambaran itulah Allah juga menaruh kekekalan di dalam diri manusia, saudara. Ini yang harus kita ingat. Hal ini yang harus saudara dan saya ingat. Bahwa kita diciptakan segambar Allah, di mana kita ditaruh unsur kekekalan. Ini yang penting, saudara. Jika manusia tidak memandang hidup ini dari perspektif kekekalan, saudaraku, pasti hidupnya berkualitas tidak jauh lebih dari hewan. Tidak jauh lebih dari hewan. Mungkin lebih sedikit, saudara. Pasti filosofi hidupnya tidak jauh dari baiklah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Fokus hidupnya hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani, saudara. Model baju, barang branded, rumah, tempat tinggal, kendaraan, semua yang bersifat fana. Semakin makmur sebuah masyarakat, semakin makmur seseorang, semakin sulit untuk dibawa untuk melihat kekekalan. Sulit. Jadi kita bisa mengerti, saudaraku, mengapa orang-orang Kristen di abad mula-mula mengalami aniaya yang begitu hebat, saudaraku. Mereka orang-orang Kristen yang baru. Mereka tidak seperti kita yang telah melihat kekristenan ribuan tahun sebelumnya. Dan kita bisa belajar dari sejarah itu. Selain kita telah memiliki Alkitab Perjanjian Baru yang lengkap, saudaraku, kita juga belajar dari sejarah. Dan dari apa yang kita pelajari itu, kita bercermin bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kekristenan yang benar, saudara. Berbeda dengan orang-orang Kristen pada abad mula-mula, saudara. Mereka belum memiliki Alkitab Perjanjian Baru, belum seperti kita saat ini. Sebab Alkitab Perjanjian Baru itu baru lengkap sekitar akhir abad kedua. Sedangkan orang-orang Kristen yang teraniaya sejak tahun 35, tahun 40, tahun 50, 60, 70, klimaksnya tahun 90 atau 95. Mereka tidak memiliki Alkitab seperti kita hari ini. Pikirkan, saudara. Pikirkan hal ini. Tetapi mereka tidak pernah melihat sejarah orang Kristen sebelumnya yang panjang seperti yang kita alami. Tetapi Tuhan membawa mereka pada suatu kondisi yang kondusif, saudara. Tuhan membawa orang-orang Kristen ini kepada satu kondisi yang kondusif. Artinya, suasana yang baik untuk mencapai tujuan. Kondusif artinya, saudaraku, suasana yang baik untuk mendukung tercapainya goal itu. Suasana kondusif ini yang baik di mana orang-orang Kristen itu bisa benar-benar mengarahkan kehidupannya di balik kehidupan hari ini. Itu Tuhan membawa mereka, saudara. Kalau saudara melihat dari kesaksian Rasul Paulus, saudara, ya, Paulus, ya, kita bisa membaca kesaksian Paulus yang lolos dari banyak pengamatan orang Kristen hari ini, ya. Di hadapan penguasa, Paulus mengatakan, aku seperti ini, terseok-seok dalam penderitaan, karena aku memiliki pengharapan kebangkitan dari antara orang mati, saudara. Di mana-mana Paulus selalu memberitakan Injil. Dia selalu menyertakan hal ini, yaitu kebangkitan di antara orang mati. Di dalam suratnya juga Paulus mengatakan sangat jelas, ia berkata, yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia, saudaraku. Ya. Dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kesaksian Paulus yang lain menunjukkan fokus hidupnya bukan pada dunia ini, saudara. Paulus mengatakan, sebab itu kami tidak
meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami diperbaharui dari hari ke hari, saudara. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, saudaraku. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lalu Paulus juga menambahkan lagi, kami tahu kalau tempat kemah kediaman kami di bumi ini dibongkar Allah. Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kami. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jika aku disuruh memilih hidup bersama dengan Tuhan, aku memilih mati bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau aku hidup, aku harus berbuah bagi Dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, orang Kristen yang benar itu adalah orang Kristen yang sudah memindahkan hatinya di kerajaan surga. Saya kira banyak di antara saudara sekarang ini hidup tanpa pengharapan. Saudara boleh punya pendidikan tinggi, saudara boleh punya rumah yang baik, gaji dari suami yang cukup, atau penghasilan dari keluarga yang cukup, bahkan bisa lebih. Tetapi apa arti semua itu, saudara? Kalau pengharapan kita hanya kepada kehidupan sementara di bumi ini, apa artinya? Kasihan hidup tanpa pengharapan. Begitupun sebelum saya diubah Tuhan seperti hari ini, fokus hidup saya juga bukan kepada kekekalan, saudara. Saya berbicara mengenai surga. Saya berharap masuk surga. Saya mengajak orang untuk masuk surga, tetapi tidak menaruh pengharapan kepada kehidupan kekal. Tidak memindahkan hati ke surga. Tidak mungkin orang-orang seperti ini bisa setia kepada Tuhan, saudara. Tidak mungkin. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu yang hidup yang penuh harapan. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Mengapa memuji Allah Bapa Tuhan? Mengapa memuji Allah Bapa Tuhan kita, saudara? Kalau berbicara mengenai berkat-berkat jasmani, kesembuhan, perlindungan, dan lain sebagainya, saudaraku, ini bukan hal yang besar. Itu bukan hal yang besar. Kalau saudara melihat orang-orang di luar gereja, saudara, ya, mereka juga memiliki kehidupan yang terpelihara. Kita harus jujur, mereka pun hidupnya terpelihara, saudara. Secara pemenuhan jasmani mereka juga baik. Ya. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus karena rahmat-Nya yang besar. Bagaimana kita memandang rahmat Tuhan yang besar itu? Bagaimana kita bisa memandang rahmat Allah yang besar itu, saudara? Bagaimana kita bisa menilai rahmat-Nya itu besar, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Kristus di antara orang mati? Bagaimana? Paulus di dalam 1 Korintus 15 mengatakan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sia iman kamu. Dan betapa malangnya orang yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus jika Ia tidak dibangkitkan. Tetapi karena Ia dibangkitkan, saudara, maka akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pilar dari iman Kristen kita adalah pengharapan kita dalam kebangkitan dari antara orang mati. Jangan yang lain. Ini pilar iman kita. Jangan
Tuhan kita ditaruh di tempat yang lain. Ya, ini pilar iman Kristen yang benar, yaitu pengharapan kita satu-satunya. Satu-satunya, bukan nomor satu. Nomor satu nanti ada nomor 2, ada nomor 3, nomor 4. Satu-satunya dalam kehidupan, pengharapan kita dibangkitkan. Ini, jangan ditaruh yang lain pengharapanmu. Amin. Jangan ditaruh pengharapan. Ini, ya. Kita merayakan Paskah, ya. Kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Masalahnya, apakah kita juga layak dibangkitkan bersama dengan Dia? Apakah kita juga dibangkitkan dengan Dia? Jangan kita hanya bereufforia, kita hingar-bingar merayakan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi kita sendiri belum tentu layak dan patut dibangkitkan bersama dengan Dia, saudaraku. Firman Tuhan mengatakan kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, di sini ada harga, ya, untuk kebangkitan itu, saudara. Ya. Ada harga, nggak ada yang otomatis. Ada harga untuk bisa dibangkitkan, saudara. Kita baca Filipi 3 ayat 10. Apa itu harganya? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Apa artinya? Saudara dan saya harus sungguh-sungguh mengalami Tuhan. Harus mengalami Dia. Persekutuan dalam penderitaannya berarti, saudaraku, kita harus rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Saudara dan saya, kita harus rela berkorban bagi pekerjaan Tuhan. Itu maksudnya persekutuan dalam penderitaan Tuhan. Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Apa artinya? Kita harus mati bagi dunia. Harus mati bagi dunia. Kita tidak bisa menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya kalau saudara masih hidup dalam dunia. Kalau tidak, saudara dan saya, kita tidak akan pernah, ya, menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Kalau tidak, kita mati bagi dunia. Harus mati bagi dunia. Tuhan Yesus harus meninggalkan Bapa di surga, saudara, untuk menemukan saudara dan saya. Saudara harus meninggalkan dunia untuk supaya saudara menemukan Tuhan. Kalau saudara tidak mau meninggalkan dunia, saudara tidak akan pernah bisa menemukan Tuhan dalam hidupmu secara nyata, secara konkret. Harus kita tinggalkan dunia, baru kita memperoleh Kristus. Seperti Tuhan meninggalkan Bapa untuk memperoleh kita, kita pun harus meninggalkan dunia untuk memperoleh Tuhan Yesus dalam hidup. Ini penting, saudaraku. Ini kebenaran. Jangan kita bereuforia, oh Yesus bangkit, Yesus menang. Apakah kamu layak dibangkitkan? Apakah kamu pantas dibangkitkan bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya? Mari kita renungkan. Jangan kita bereuforia. Jangan kita berfantasi. Tetapi saya mengingatkan, saudara, ini Paulus. Alkitab yang mengatakan, bukan saya. Ini Kristen yang benar, yang layak untuk memperoleh kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Mati bagi dunia itu artinya tidak boleh ada sesuatu dari dunia ini yang bisa membahagiakan kita. Itu mati bagi dunia. Tidak boleh ada sesuatu yang dari dunia ini bisa membahagiakan kita, saudara. Kita masih ada kalau masih ada sesuatu dari dunia ini yang bisa membahagiakan kita, berarti kita sebenarnya berkhianat dengan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. My kingdom not come from this world. Kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jadi kalau saudara masih inginkan dunia, kebahagiaan dunia, saudara tidak layak dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Tidak layak. Karena saudara masih menginginkan dunia.
Tuhan yang seharusnya menjadi kebahagiaan kita. Ya, tidak boleh hati kita dibahagiakan dengan lain. Ya, Tuhan dan kerajaannya. Ini untuk memiliki pengharapan dalam kebangkitan. Jadi, saudara, untuk memiliki pengharapan dalam kebangkitan gak mudah. Ya, gak mudah. Filipi 3 ayat 8, Paulus sebelumnya mengatakan barter, saudara. Harus ada barter. Mari baca. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Segala sesuatu, semua kuanggap semua itu rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus. Karena pengenalanku akan Dia, aku mengalami Dia, aku anggap semuanya lebih mulia daripada semuanya. Lebih mulia, saudaraku. Ketika saudara mengalami Tuhan, saudara mencari Tuhan, benar-benar kalau saudara menemukan Tuhan secara konkret, itu lebih mulia dari segala sesuatu yang diberikan oleh dunia ini. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya Aku melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Sampah tidak bernilai, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara kalau tidak meninggalkan dunia, saudara tidak akan pernah menemukan Tuhan Yesus yang benar. Tinggalkan dunia. Bukan berarti saudara nggak bisa bahagia, nggak boleh kerja. Ya kerja, tapi pengharapan kita yaitu Tuhan. Hati kita hanya boleh dibahagiakan oleh Tuhan. Jangan oleh uang. Jangan dengan materi-materi rumah, mobil semua. Itu semua fana, saudaraku. Dan itu Paulus katakan, semua itu sampah. Tidak bernilai, karena itu fana. Nggak ada kekekalannya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat membahagiakan kita. Jadi saudara, apapun keadaanmu, ya, jangan rendahkan hati. Mungkin saudara orang yang tidak kecukupan. Mungkin saudara tinggal kontrak atau merent. Bapakmu di surga kaya, Dia memiliki jagat raya yang tidak terbatas. Ya, tetapi taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan sepenuhnya pada hari kebangkitan. Paulus mengatakan, aku telah melepaskan semuanya dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Tuhan. Gak bisa saudara gak melepaskan segala sesuatu mau dapat Tuhan Yesus. Dapat angan-anganmu sendiri, fantasi. Makanya hidupmu tidak berubah. Hidupnya sama seperti orang lain hidup. Gak bisa menemukan Tuhan, harus meninggal. Ini barter. Barter, gak bisa. Mau dapat Tuhan Yesus, dapat dunia, gak bisa. Sebab itu Tuhan mengatakan, kamu tidak boleh mengabdi kepada dua Tuhan, kepada Allah atau Mammon. Dunia ini Mammon. Artinya kalau aku masih bisa dibahagiakan sesuatu dari dunia ini, apakah harta, kehormatan, aku belum memiliki Kristus? Belum. Ya. Saudara, mungkin ajaran seperti ini agak asing didengar. Tetapi inilah Alkitab yang murni. Ya. Inilah kebenaran Tuhan yang murni, saudaraku. Kalau kekristenan menjadi hanya sekedar agama yang menggiring orang ke gereja, mengikuti liturgi setiap menit, setiap minggu, lalu setelah itu selesai dan rasanya sudah memenuhi semua kewajiban kekristenannya, itu sesaat. Dan faktanya banyak orang Kristen yang tidak beda dengan orang yang non-Kristen hidupnya. Iya. Itu orang beragama. Saudara merayakan penderitaan Tuhan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Apakah saudara sudah layak dibangkitkan, dimuliakan dengan Tuhan Yesus? Periksa dirimu. Lihat hidupmu. Kira-kira apakah aku sudah layak di hadapannya yang suci, yang maha kudus, untuk dipermuliakan bersama dengan Dia? Periksa diri. Jangan hanya kita yakin-yakin, tetapi sebenarnya saudara belum layak. Kekristenan telah merosot nilainya, saudara. Banyak kekristenan yang sudah devaluasi nilainya, ya. Dan orang-orang Kristen yang telah menerima kekristenan yang telah merosot nilainya ini, juga orang-orang Kristen yang telah merosot imannya, yang tidak layak dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, ya, jangan merasa gagal hidup. Jangan merasa gagal hidup. Ekonomi saudara mungkin pas-pasan, mungkin juga kurang. Saudara itu belum gagal dalam hal-hal itu. Jangan saudara
berpikir gagal, itu belum gagal, ya. Tetapi kegagalan yang sesungguhnya, saudara, ketika seseorang tidak layak bersama dengan Tuhan Yesus di dalam keluarga kerajaan Bapa di surga, itu baru kegagalan yang sebenarnya. Sebaliknya Bapak Ibu yang merasa beruntung, ya, karena ekonomi yang baik, ya, terhormat, kaya, jangan sudah merasa sukses, saudara. Coba saudara periksa diri saudara, teliti, lihat dirimu, layakkah kamu dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kudus itu? Layakkah? Ya. Jadi jangan Bapak Ibu yang sudah merasa beruntung hidup, ya, kamu tidak memeriksa hidupmu lagi. Mari kita renungkan saat ini, ya. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, kamu dan aku telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup suatu pengharapan. Apa isi hidup pengharapan itu? Apa isinya? Ayat keempat. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan bagimu di surga nanti. Itu isi dari pengharapan. Bukan yang di bumi ini. Perlindungan, berkat jasmani, berkat-berkat yang saudara butuhkan di bumi. Bukan itu. Di sana yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi pengharapan saudara dan saya jangan salah. Ya, inilah pengharapan kita. Ya, jadi kalau pengharapan kita belum tertaruh kehidupan yang akan datang nanti, saudara, kita belum lahir baru. Belum. Mana bisa orang lahir baru, tapi kamu belum menaruh pengharapanmu di surga? Atau kita menolak untuk dilahirkan baru? Sebab mengapa? Ciri orang yang sudah dilahirkan baru adalah orang-orang yang sudah memindahkan hatinya di surga. Hatinya sudah tidak bisa dibahagiakan oleh dunia ini lagi, saudara. Tidak bisa. Itulah yang disebabnya dikatakan Tuhan Yesus, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini Tuhan Yesus katakan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi, ya. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Harta itu nilai yang paling tinggi yang kita miliki. Apa? Kebahagiaan yang paling tinggi yang kita punya apa? Di surga atau di bumi? Kalau bumi, kamu tidak layak, kamu belum lahir baru. Karena orang yang lahir baru hatinya sudah di surga. Dia sudah tidak bisa lagi dibahagiakan hatinya oleh dunia ini. Walaupun mungkin secara jasmani dia diberkati, tetapi hatinya sepenuhnya kepada Tuhan dan kerajaan. Itu orang lahir baru. Ya. Jadi jangan evaluasi, saya sudah lahir baru, tapi kamu masih mata duitan, masih menyenang barang-barang branded, masih menghargai barang-barang fana. Sorry, kamu belum menaruh pengharapanmu di surga. Ya. Saudara, memang tidak ada orang yang mau masuk neraka, saudara. Tapi jarang. Atau sedikit sekali orang yang menunjukkan hatinya, sedikit. Karena orang sudah terikat dengan dunia hari ini. Mana ada orang yang tidak cinta uang hari ini? Rata-rata orang cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, ini kesempatan, saudara, kita diingatkan. Yuk, pastilah Tuhan akan membahagiakan kamu. Pastilah di bumi Tuhan tidak akan tetap pelihara. Tetapi pengharapanmu, hatimu hanya kepada Tuhan dan kerajaan. Tidak boleh ada yang lain. Amin. Tidak boleh ada yang lain, saudara. Jadi hanya hidup seperti manusia lain, ya. Orang-orang seperti ini sebenarnya tidak layak merayakan Paskah, sebab kematian Tuhan Yesus itu melahirkan baru, ya. Untuk mengarahkan orang hidup. Dan untuk hidup menaruh pengharapannya di dunia yang akan datang, saudara. Bukan di sini. Tapi kan selama ini kita diajarkan yang penting percaya Tuhan Yesus.
Kita sudah melayani, kita sudah jadi anak Tuhan, kita sudah lahir baru. Tapi hatimu belum di surga. Hatimu masih di bumi. Kebahagiaanmu masih pada berkat-berkat jasmani itu. Saudara. Sebab kalau orang belum memindahkan hatinya di surga, dia pasti terbelenggu oleh percintaan dunia. Pasti. Ya, kita harus jujur dengan itu. Ya. Dan saudara tahu firman Tuhan mengatakan akan segala kejahatan itu cipta uang. Dan orang yang terbelenggu oleh percintaan dunia tidak mungkin hidup bersih. Tidak mungkin, gak bisa. Hatinya pasti kotor, najis di hadapan Allah. Karena apa? Hatimu ya, kamu taruh dengan hal-hal yang fana, hal-hal yang tidak kekal, hal-hal yang tidak bernilai tinggi. Pasti tidak bisa bersih. Tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin tidak terikat dengan perasaan takut. Pasti terikat dengan takut. Ya mungkin gak ngomong, tapi dari sikap-sikap hidupnya menunjukkan. Karena apa? Dia masih terikat dengan dunia. Masih takut. Orang Kristen abad pertama, dia dianiaya, ditekan. Ini baru bencana. Orang Kristen abad pertama, saudara, ditangkepin, dibunuh, dimasukin. Itu kalau jadi Kristen hari itu dulu dari pihak Yahudi, saudara ditangkap, dibawa, dibilang orang sesat, ditangkepin, keluarga anak bisa terpisah hilang. Dari pihak Roma, saudara akan dibawa, dibunuh Itu lebih dahsyat dari hari ini COVID-19, saudara. Tapi ini juga peringatan yang kondusif yang Tuhan berikan buat gerejanya, supaya saudara bertobat, kembali lagi kepada Tuhan. Amin. Ini keadaan kondusif untuk kita kembali ke Tuhan. Sebab kalau orang memindahkan hatinya surga sampai taraf, tidak takut mati. Pasti orang yang udah hatinya ke Tuhan, apapun, kita nggak ada yang kita mau takuti di dunia ini. Apa? Cuma kita takut pada Tuhan dan kita hormat kepada Dia. Itu orang yang sudah memindahkan hati di surga. Tidak mungkin orang yang masih mengharapkan dunia membahagiakan dirinya bisa setia kepada Tuhan. Bohong. Tuhan sendiri mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu mengabdi kepada Tuhan dan kerajaannya atau kepada Mamon. Dunia ini adalah Mamon. Saudara, Injil yang kita dengar selama ini Injil murahan. Injil yang masih memberi peluang orang bisa menikmati dunia seperti anak-anak dunia. Injil yang tidak mengajarkan kita untuk mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Itu Injil yang sudah merosot nilainya, yang sudah devaluasi dan kecenderungan berbuat dosa. Ya, kalau orang Kristen mula-mula menghadapi aniaya, ya penderitaan fisik, ya. Tapi hari ini orang Kristen tidak lagi mengalami aniaya dan penderitaan apa? Materialisme dan kecenderungan orang untuk berbuat dosa. Itu materialisme. Ya. Mereka teraniaya oleh kuasa Roma dari pihak orang Yahudi. Mereka dianggap sekte, dianggap sesat. Mereka tidak memiliki hidup. Itu orang-orang Kristen mula-mula. Tetapi hari ini dunia terbuka, saudaraku. Saudara bisa masuk dunia. Tetapi kalau orang Kristen yang benar, dia pasti hanya memilih Tuhan dan kerajaannya. Ya. Dulu saya kalau diundang dalam kelompok acara orang-orang Kristen, saudara, saya punya kebanggaan dulu. Tetapi hari ini saya merasa berat. Saya melihat orang-orang ini yang susah bertobat, saudara. Tapi kalau orang-orang miskin, orang-orang susah, itu lebih mudah. Saya bisa bawa saudara ke surga. Tetapi orang-orang kaya bukannya tidak bisa masuk surga, lebih berat. Sebab belenggu dunia sudah mengikat. Punya banyak hal, dia bisa meraih dunia. 1 Petrus 1 ayat 13. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus.
Siapkan akal budimu, artinya pikirkan, saudaraku, pikirkan, ya. Waspadalah, artinya kamu harus hati-hati. Letakkanlah pengharapanmu sepenuhnya. Artinya kita tidak boleh menaruh pengharapan kita di mana-mana, tetapi hanya di surga. Ya. Firman Tuhan mengatakan, letakkan pengharapanmu sepenuhnya pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini penyataan ini adalah hari kedatangan Tuhan Yesus nanti, saudara. Inilah yang seharusnya kita nantikan, saudara. Ini pengharapan kita, kedatangan Tuhan Yesus. Jangan taruh pengharapanmu yang lain. Ya. Kalau kamu menaruh pengharapan yang lain, kamu tidak layak untuk dibangkitkan waktu hari kedatangan Tuhan. Saya ingatkan, saudara, ingatkan. Ya, jangan bodoh. Jangan berfantasi mengikut Tuhan. Kita merayakan, tapi kita tidak mengerti kebenaran apa makna isi dari kebangkitan Tuhan. Untuk supaya kita memperoleh pengharapan kita hanya satu-satunya di surga. Ini bukannya saudara nggak bisa kerja, sekolah, tetap kita jalani itu dengan seperti orang lain biasa. Tapi hati kita, pengharapan kita hanya kepada Tuhan dan kerajaan. Walaupun saudara diberkati secara materi, walaupun saudara diberkati secara kesehatan apapun di bumi ini, jangan sombong, ya. Pengharapanmu hanya di surga, bukan di bumi. Ini bumi yang sudah terkutuk, yang tidak akan diperbaiki oleh Tuhan. Nggak akan bumi ini diperbaiki. Jadi jangan berdoa untuk supaya ada perbaikan pemulihan di bumi ini. Kamu tidak hidup sesuai Alkitab. Kamu tidak mengerti kebenaran Tuhan. Dunia ini tidak akan diperbaiki Tuhan. Jangan berdoa seperti itu. Justru kita biarlah kehendakmu yang jadi. Amin. Karena pengharapan kita, rumah kita di surga. Itulah sebabnya Tuhan mengatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Dunia ini tidak akan diperbaiki, Tuhan. Tapi bagaimana selama kita hidup di bumi, kita segenap hati pengharapan kita kepada Tuhan itu di kerajaan surga. Di sana kita hidup. Ya, saudara sekolah, saudara berkarir, tapi hatimu di surga. Amin. Belajar itu semua pelayanan, semua sarana cari uang untuk membiayai keluarga, membantu tetangga, membantu keluarga besarmu. Ya, tapi hatimu harus di sana. Ya, kalau enggak kamu tidak layak dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, karena hatimu melekat di surga. Ya, hanya harimu Tuhan. Ya. Hanya harimu Tuhan. Pengharapan kita sepenuhnya dengan Tuhan. Hanya harimu Tuhan. Inilah pengharapan kita, saudara. Semua akan kita tinggalkan. Tidak ada yang akan kita bawa. Amin. Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu. Hanya
Firman Tuhan mengatakan, kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatanmu yang telah tersedia, yang dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kekuatan Allah ini, saudara, jangan arahkan kepada pemenuhan jasmani, tetapi kepada imanmu. Dan iman itu penurutan terhadap kehendak Allah, saudara. Bagaimana menjadi manusia unggul di hadapan Tuhan. Jangan mau menjadi manusia unggul di mata manusia. Apa sih hebatnya unggul? Sesaat saja, hanya sementara, saudara. Jangan sombong. Apapun prestasimu itu, belumlah unggul kalau tidak memiliki nilai kekekalan, saudara. Mungkin Anda bukan orang ganteng, orang cantik, bukan orang kaya, bukan orang terhormat, bukan orang berpendidikan, tetapi Tuhan memandang engkau melakukan kehendak Bapa setiap hari. Anda lebih mulia dari siapapun. Amin, saudara. Anda lebih berharga dari siapapun. Ya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, saudara. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Saudara mungkin tidak punya emas, saudara tidak punya berlian, tetapi saudara punya iman yang murni. Itu lebih berkualitas dari mata emas mulia apapun. Imanmu yang murni itu lebih daripada emas yang fana, saudaraku. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang ini tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Jadi saudara belum melihat Tuhan, tetapi percayalah. Jangan seperti Thomas, percaya baru begitu dia melihat. Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang percaya walau dia tidak melihat. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwa bukan diyakinkan, bukan hanya diyakini. Keselamatan jiwa ini harus dikerjakan, ya. Keselamatan jiwa bukan hanya diyakini. Aku yakin, aku percaya, aku diselamatkan. Bukan seperti itu. Itu salah. Tapi keselamatan jiwamu harus kamu kerjakan, harus kamu lakukan. Artinya, alami Tuhan secara real, alami Tuhan secara benar, alami kekudusannya, alami Tuhan dalam hidupmu. Ya. Keselamatan itulah yang diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Tuhan mengatakan orang-orang benar, nabi-nabi ingin mendengar apa yang kamu dengar, ingin melihat apa yang kamu lihat. Saudara itu lebih berharga dari siapapun. Karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Tuhan Yesus, bukan orang. Tuhan sendiri akan menyatakan. Tuhan akan menyatakan bagi saudara. Ya, bukan manusia. Jangan cari pujian dari manusia, tapi Tuhan, cari pujian dari Tuhan. Karena Tuhan yang akan menyatakan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dengan turut hawa nafsu, jangan tidak menurut hawa nafsu yang menguasai pada waktu kebodohanmu. Ada saat-saat kita ini bodoh, ada waktu-waktu kita menuruti nafsu. Jangan tadi itu lagi, jangan nafsu. Ya, mengikuti hawa nafsumu, saudaraku. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu kudus. Ya, kamu harus kudus, saudara harus kudus seperti Tuhan kudus. Gak bisa tidak, you cannot avoid it. Kamu tidak bisa keluar dari sini. Kamu harus kudus seperti Dia kudus. Kalau tidak, saudara tidak bisa layak untuk dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu kudus sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Dia itu Bapa, Dia yang memandang muka akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Saudara, kalau kamu menyebut Dia itu Bapa, Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua menurut perbuatan, bukan iman. Iman tidak kelihatan, perbuatanmu yang kelihatan.
dari kebun yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, darah Kristus yang sama darah dengan anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Ingat, saudara sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Darah Yesus yang menebus. Orang yang ditebus harus berubah. Orang yang tidak mau berubah, dia menolak penebusan itu. Sebab itu saudara harus berubah. Harus berubah. Kalau tidak, saudara menolak penebusan Tuhan. Karena Tuhan menebusmu dengan darahnya. Bukan harta, bukan kekayaan, bukan kuasa, tapi dengan darahnya Tuhan Yesus yang tidak bercacat dan bercelah. Amin saudara. Kita harus berubah. Kalau tidak berubah, siapapun kita tidak akan layak. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menumbuhkan pengharapanmu, supaya suatu hari saudara benar-benar dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan sendiri akan menyatakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita datang ke Tuhan. Kita naikkan selain Kau tiada yang lain. Haleluya. Mari saudara, pindahkan hatimu ke surga. Hatimu itu yang Tuhan mau. Tuhan tidak mau yang lain. Tuhan tidak melihat perbuatan apapun yang kau miliki. Hatimu, apakah kau berikan hatimu ke Tuhan? Apakah kamu mencintai